Sebenarnya perut buncit ini ya akibat metabolisme dan apa yang dikonsumsi juga ya. Bener bisa mengurangi volume penis ya, Dok ya? Jawab singkatnya ada. Nah, kalau misalkan kita bicaranya tentang vitalitas, itu kan emang benar-benar dipengaruhi sama hormon. Ya bahkan untuk tubuh kita pun memang hormon inilah yang membantu. Kalau misalkan dia berarti tidurnya aja berantakan, kurang tidur, atau kualitasnya yang berkurang, pasti dia akan mengganggu produksi hormonnya. Kehilangan stabilitas mental kita gitu. Kegelisahan itu bisa membuat orang jadi susah tidur. Dengan susah tidur, orang bisa gelisah juga. Iya. Jadi lingkaran setan aja kayak gitu. Nah, di next point ini, Dok, kegelisahan ini bisa nggak sih diselesaikan dengan alkohol? Waduh. Di episode kali ini kita akan membahas pola hidup atau pola makan, metabolisme dan yang mempengaruhi ke vitalitas. Gua di sini, gua Aldi bersama Dr. Irfan. Kali ini oke, langsung aja, Dok ya. Oke. Siap. Dok, dengan bertambahnya usia nih, kebanyakan orang nih kan mikirnya karena kenaikan usia libido atau bahkan vitalitas tuh menurun. Nah, tapi di sini konteksnya tuh bukan hanya tentang usia, tapi pertama metabolisme tuh sebenarnya makin lama tuh makin melambat nggak sih, Dok? Oke. Ya, jadi kalau kita ngomonginnya keseluruhan ya, jadi metabolisme itu bergantung banget pasti sama usia. Karena dengan usia makin bertambah, ya kerja tubuh juga dalam memetabolisme itu semakin menurun. Gitu, pasti semakin menurun. Dan ditambah juga dengan gaya hidup yang pasti dia juga sangat berpengaruh. Udah dia metabolismenya makin menurun, ditambah gaya hidup yang kurang baik juga. Gitu. Nah, itu pasti semuanya akan berpengaruh pada akhirnya kualitas hidupnya nanti itu, apalagi kalau udah lansia misalkan, itu pasti bakal kelihatan banget. Dia bakal jadi lansia yang sehat atau yang sakit-sakitan. Nah, itu semua bisa berpengaruh. Apalagi kalau kita ngomongin masalah vitalitas. Nggak usah ngomong vitalitas, seluruh tubuh aja pasti berpengaruh ya, apalagi vitalitas. Gitu. Pada laki-laki yang kita kalau misalkan gaya hidupnya nggak teratur, tidurnya, istirahatnya kurang, sudah pasti ngaruh banget ke vitalitas. Jadi intinya emang sebenarnya tubuh juga tuh menyesuaikan ya, sama kebiasaan kita dan dengan apa yang kita konsumsi gitu, Dok. Ya, benar. Jadi kalau udah bertambah usia, gaya hidup kita buruk, ya udah metabolisme lambat, susah dicerna juga gitu ya. Iya, benar. Ya, kadang tuh gini pikirannya. Tubuh itu selama kita hidup nih ya, udah seumuran kita 20 atau 30-an tahun ini, udah berusaha beradaptasi dengan hidup kita nih. Kayak mau kita kasih gaya hidup yang sehat atau gaya hidup yang kurang sehat, udah kita kasih ke tubuh kita nih. Cuma, ya mau sampai kapan gitu tubuh kita kasih terus nih sama gaya hidup yang kurang sehat, ujung-ujungnya tubuhnya kan juga capek ya. Nah, ditambah tadi usia yang kita nggak bisa berkurang, usia itu akan nambah terus. Nah, pasti dia akan kerasa efeknya gitu. Makanya itu yang benar-benar kita perlu perhatiin sini. Apa udah ada muncul belum nih alarmnya, tanda bahayanya nih gitu. Ya ujung-ujungnya ya organ itu malah jadi nggak bisa berfungsi lagi. Benar. Karena powernya juga habis gitu ya. Iya. Ditambah emang umurnya juga nggak di maintenance juga si organ ini gitu ya. Nah, terkaitan dengan pola hidup dan vitalitas nih, Dok. Sebenarnya perut buncit ini kan akibat metabolisme dan apa yang dikonsumsi juga ya. Itu benar bisa mengurangi volume penis ya, Dok ya? Ya. Jadi kalau memang jawab singkatnya ada pengaruhnya, karena memang di penelitian dengan bertambahnya sekitar 0,5 sampai 1 senti aja dari lingkar perut itu udah bisa mengurangi si panjangnya penis. Karena tadi dengan dia perutnya semakin besar,
maka penisnya akan semakin masuk ke dalam. Gitu. Dan itu memang sudah ada penelitiannya dan memang benar terbukti. Gitu. Jadi makanya kebanyakan ya kalau yang udah gemuk-gemuk ya dibilangnya tuh susah ngelihat kelamin sendiri. Iya, Istilahnya iya. itu. Karena memang itu udah ada penelitiannya dan memang benar terbukti. Makanya itu cuma dari kelihatannya aja ya, cuma dari appearance-nya si panjangnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah lebih dalamnya lagi ke vitalitasnya, ya semua dari fungsi organ tadi gitu. Dengan misalkan dia gemuk, banyak lemak yang ditimbun. Nah, lemak yang ditimbun ini dia akan menyebabkan inflamasi metabolik atau kita simpelkan aja tubuh itu jadi kayak seakan-akan meradang terus atau kita sebutnya inflamasi. Iya, Ada di situasi yang seperti itu. Nah, jadi dengan banyak ketimbunan lemak ini bukan cuma membuat ya perut jadi buncit, jadi gemuk gitu ya. Tapi juga dia membuat tubuh itu terus-terusan ada di situasi yang seperti itu. Nah, kalau ada di situasi yang seperti itu, dia bisa membuat banyak masalah. Masalah ke jantung, masalah ke hati, masalah ke pembuluh darah. Nah, kalau komplikasi ya. jadi komplikasi ke seluruh tubuh, bukan cuma ke bagian vitalitas aja, ya ke seluruh kualitas hidup Iya, kita. Ya, jadi kita nggak bisa berfungsi sebaik mungkin gitu. Jadi tubuhnya kehambat nih untuk melakukan sesuatu. Ya kalau vitalitas aja kita juga nggak bisa cuma ngomongin organnya aja nih, Iya, si iya. kelamin kita aja. Tapi kita ngomongin hormon. Kalau kita Kita bicara sistem jadi. Iya, jadi kita bicara sistem. Kita harus ngomongin hormonnya. Dengan timbunan lemak tadi banyak, situasi tubuh jadinya nggak baik, kerja untuk tubuh memproduksi hormon ini juga jadi kurang baik juga. Nah, jadi hormonnya jelek atau hormonnya kurang. Hormonnya kurang, vitalitas atau libido berkurang. Iya. Nah, jadinya pada akhirnya dia terkait semua gitu. Kalau udah terkait semua ya tadi pasti end produknya ya vitalitasnya itu terganggu, kualitas hidupnya menurun gitu. Sebenarnya ya banyak hal yang bisa jadi efeknya ya. Nah, Cuma karena vitalitas ini adalah sebuah harga diri bagi seorang laki-laki, ya mungkin itu yang paling dilihat gitu ya, jadi spotlight gitu Dok ya. Padahal emang bisa merusak semua fungsi ya. Banyak organ juga bisa rusak. iya, Ya makanya. kemungkinan cuci darah, Nah, kemungkinan gagal ginjal, iya, atau bahkan sampai diabetes mungkin ya kalau iya. gula Nah, tinggi segala macam. itu dari gaya hidup salah satunya. Ya kalau kita nggak ngatur makanan kita, terlalu tinggi gula, terlalu tinggi kolesterol, asam urat, nah itu semua bisa mengganggu. Tadi ke jantung, ke pembuluh darah, ke organ-organ, ke hati, misalkan, atau ke pankreas. Ya jadinya dia itu berpengaruhnya tadi ke orang-orang bisa jadi kena diabetes, bisa jadi asam urat tinggi, jadi kristal-kristal itu menumpuk di sendi-sendi, di tulang. Nah, atau bisa juga mempengaruhi ke kinerja jantung dan pembuluh darah. Karena kolesterolnya tinggi, Iya, dia iya, jadi menumpuk di pembuluh darah atau di jantung, Menyumbat bisa tuh. menyumbat. Jadi bisa menimbulkan serangan jantung atau ya yang kita bilang penyakit jantung koroner gitu. Jadi semuanya ini benar-benar saling terkait. Nah, tapi cuma dari satu, ibaratnya satu payung, yaitu ya tadi obesitas ini Obesitas gitu. itu. Berarti perut itu ya kayak dashboardnya lah ya. Dia menyimpan banyak organ yang ke segala arah Iya. untuk connect-nya gitu loh. Iya. Makanya ya ketika kalau kita tadi konteksnya perut buncit bisa mengurangi ukuran penis, itu hanya sebagian kecil Dok ya. Iya. Di balik problem dari si buncit ini. Iya, karena kadang tuh bahkan orang cuma ngelihat obesitas ini tuh cuma berat badan lu berlebih. Iya. That's it. Cuma perut Lebih ke buncit. overweight aja sih, bukan ke obesitas ya. Iya, kadang orang itu cuma berpikirnya ya itu doang, kelebihan berat badan, termasuk overweight atau obesitas. Padahal sebenarnya penyakit yang ditimbulkan dari itu tuh banyak banget gitu. Dan itu merupakan satu kesatuan dengan penyakit lain juga yang tadi udah sempat disebutkan gitu ya. Jadi makanya
hal ini tuh untuk obesitas ini merupakan salah satu yang kita harus perhatikan. Masing-masing kita harus perhatikan karena ini merupakan sesuatu hal yang orang tuh masih kadang suka menganggap remeh gitu, menganggap bahwa ya udahlah nggak apa-apa, masalah buncit dikit nggak apa-apa, yang penting masih bisa kerja. Misalnya banyak kan yang meremehkan seperti itu, masih bisa kerja, masih kuat, masih apa. Tapi nanti kita lihat kualitas hidupnya berapa tahun kemudiannya atau pada saat sudah masuk ke usia lanjut, dia nggak bakal jadi bisa menjadi manusia yang sehat seutuhnya atau dia pasti nanti akan muncul berbagai macam penyakit lain-lainnya gitu. Makanya ini benar-benar harus mumpung kita masih di usia yang bisa dibilang masih muda gitu, produktif lah, usia produktif. Usia produktif, kita benar-benar harus bisa menerapkan gaya hidup sehat dan mencegah agar tidak terjadi gitu. Nah, sekarang kita breakdown ya dok ya. Untuk mencegahnya nih, itu kan pasti pola hidup nih. Yang pertama nih, aku mau tanya nih dok, kalau tidur berantakan tuh sebenarnya satu itu kan tidur berantakan kan pasti dari stres ya. Orang bisa apa bahasanya insomnia kan overthinking basicnya ya. Terlepas, nah dari tidur berantakan ini dia insomnia kemungkinan akan bisa tidur pun harus pakai obat gitu dok. Nah menurut dokter nih tidur berantakan seberapa parah sih dok? Dampak ke tubuhnya dok? Jadi kalau untuk masalah tidur ini memang salah satu hal yang penting dalam produksi hormon. Gitu. Karena memang hormon kita itu dia akan diproduksi pada saat kita tidur, dan tidurnya pun bukan cuma tidur-tiduran biasa, tapi yang dalam, yang berkualitas. Kalau misalkan tidur berkualitas ini kita kurang, deep sleep-nya kita kurang, ya maka hormon nggak akan berproduksi dengan optimal. Bisa jadi jumlahnya jadi berkurang, atau ya tadi hormon yang ditimbulkan jadi yang kurang baik. Nah, kalau misalkan kita bicaranya tentang vitalitas, itu kan memang benar-benar dipengaruhi sama hormon. Ya bahkan untuk tubuh kita pun memang hormon inilah yang membantu, yang menjadi penunjangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berarti tidurnya aja berantakan, kurang tidur, atau kualitasnya yang berkurang, pasti dia akan mengganggu produksi hormonnya. Hormonnya jadi lebih sedikit, atau kualitasnya menjadi lebih buruk. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, ya pasti hormon di tubuh kita pada laki-laki itu yang paling utamanya kan testosteron nih. Ya, dalam urusan energi ataupun vitalitas. Dan libido juga ya terutama. Kalau misalkan hormon testosteronnya berkurang, ya pasti dia libidonya akan menurun juga. Nah, libido menurun, ya pasti dia akan end produknya tadi. Jadinya vitalitasnya menurun. Nah, recovery tubuh juga pasti dia akan menurun karena sel-sel yang sudah mati dia nggak bisa digantikan dengan yang baru. Nah, kalau misalkan sel-sel yang baru ini nggak muncul, ya udah, jadinya fungsi tubuh pasti akan menurun, fungsi organ pasti akan menurun. Jadi makanya tidur berantakan ini tuh sengaruh itu gitu sama kehidupan kita dan sama kualitas hidup kita gitu. Karena juga gue tuh kayak pernah baca di jam segini paru-paru lagi ngebersihin, di jam segini lagi mengeluarkan apa toksin kayak gitu-gitu. Itu bener tuh dok ya. Jadi ketika kita di jam itu harusnya tubuh kita merecovery, tapi kita masih on, itu jadi kepending berarti kayak gitu ya? Iya, benar. Karena tubuh itu kita nggak bisa forsir terus. Iya, gitu. iya. Ibaratnya kayak ya kalau kita kerjanya malam gimana dok? Atau kalau kita tidurnya jadinya dipindah gitu. Benar-benar. Ya sebenarnya sih itu kan salah satu bisa dibilang force majeure lah. Ya kita nggak bisa ngontrol dong kalau misalnya memang itu pekerjaan kita seperti itu gitu. Tapi memang kalau berdasarkan penelitian, memang lebih baiknya tidur adalah ya pada saat malam gitu. Karena walaupun kita gantikan, ya udah nggak apa-apa kita gantikan dengan tidurnya jadi pagi, tidurnya jadi siang. Tapi tetap aja tidur malam itu memang tubuh itu nggak bisa diganggu gugat. Ya emang tidur malam pasti yang udah lebih mendukung. Kenapa? Karena tubuh aja kalau misalkan udah mengetahui yang namanya ya gelap, kondisi malam gitu. Ya dia akan naik juga gitu hormonnya untuk
membuat jadi kita mengantuk gitu. Dan memang ibaratnya waktu istirahatnya tuh udah dateng gitu di situ. Emang waktu istirahatnya di situ aja. Jadi di saat kita ganggu pola itu, ya pasti akan berdampak juga ke tubuh kita, gitu. Ya, emang secara alami emang ya kita istirahat itu malam. Iya. Mau di switch pun ya nggak akan efektif gitu dok ya. Iya, benar. Dan nggak akan bisa mengganti recovery kewajiban tubuh malam hari itu ya. Iya, tapi ya balik lagi daripada nggak tidur sama sekali, Iya. ya tetap mau nggak mau Itu lebih parah lagi, Iya. malah lebih parah lagi. Iya, bagi yang memang nggak bisa tidur malam banget, ya tetap harus ada penggantinya, di mana waktu tubuh tetap harus beristirahat. Tapi ya kalau kita ngomongin teorinya, lebih baiknya ya memang tadi berdasarkan ya kalau memang tidur malam, istirahat malam, ya sebaiknya istirahat yang baik, yang cukup. Gitu. Terkait durasi istirahatnya juga dok ya. Contoh kalau misalkan kita tuh kalau nggak salah 6 jam ya efektifnya tidur ya. Ya. Misalkan tidur jam 10, berarti kita udah bisa on harusnya jam berapa tuh? 10 tambah 6, jam 4. Jam 4. Iya. Nah, kalau lebih dari itu dok, kan ada nih orang tidurnya cepet, bangunnya lama nih. Nah, efeknya malah gimana tuh dok? Ya, kalau tidurnya cepet, bangunnya tuh jadinya ini molor gitu. Iya, bangunnya molor. Oh, Jadi iya. kayak emang suka bangun siang gitu loh. Oh, oke. Sebenarnya sih memang teorinya kan kita selalu bilang 6 sampai 8 jam ya. Oke. Gitu, 6 sampai 8 jam itu optimalnya. Kalau dibilang apakah berarti dia tidur terus itu Makin berarti makin baik, sebenarnya ya enggak gitu. Bukan berarti ya kita jadi istirahat terus aja biar tubuhnya semakin lama istirahatnya, ya enggak gitu juga gitu. Memang itu optimalnya 6 sampai 8 jam tuh kenapa? Karena memang ya berdasarkan penelitian juga ya bahwa dengan tidur 6 sampai 8 jam itu sudah bisa mendukung optimalnya tubuh gitu. Kalau misalkan kurang dari itu ya balik lagi kualitasnya baik atau enggak. Misalkan contoh, oke kita tidur 6 sampai 8 jam. Tapi kita kebangun-bangun terus. Tiap sejam bangun, tiap 2 jam bangun gitu. Entah bangun untuk ke kamar mandi atau ya bangun karena gelisah gitu. Nah, itu kan kualitasnya jelek juga. Jadi walaupun waktunya cukup, kuantitasnya cukup, kualitasnya yang buruk. Nah, kalau misalkan kita balik, misalkan kualitasnya bagus, tapi ya mungkin sebentar-sebentar, 2 jam, 3 jam gitu. Ya, itu pun juga nggak bisa menunjang ke arah baik juga gitu loh. Maksudnya tetap aja di sini ada yang kurang juga, kurang optimal jadinya. Nah, kalau misalkan kita ya kayak tadi jadinya tuh lama gitu ya, lebih dari 8 jam gitu. Ya, kembali lagi nggak baik juga gitu jadinya karena memang kan tubuh itu ya tetap perlu bukan cuma kita istirahat doang ya, tapi kita perlu balance gitu. Bukan berarti kita oke kita forsir terus nih, forsir berapa hari, terus kita tidur. Misalkan kita forsir tiga hari nggak tidur, terus nanti 5 hari ke depannya kita tidur terus, ya nggak bisa gitu juga. Gitu. Kita yang penting adalah untuk menemukan equilibriumnya atau kita menemukan balance-nya nih. Tengah-tengahnya di mana nih enaknya gitu untuk kita bisa pakai tubuh kita secara optimal dan juga kita istirahatnya juga yang optimalnya gimana gitu. Dan dua-duanya ya setiap hari kita harus menjaga keseimbangan itu gitu. Jangan sampai yang satunya lebih berat dibanding yang lainnya gitu. Nah, tapi tidur ini tuh bisa ngebakar kalori juga nggak sih? Ya. Sebenarnya kalau untuk ngebakar kalori, tubuh itu memang punya sistem pada saat kita resting pun atau kita istirahat itu tetap bisa ngebakar kalori gitu. Cuma memang ya kalau dibandingin sama kita emang benar-benar misalkan kita nge-gym, fitness, lari ya atau ya pokoknya ada physical activity lah, aktivitas fisik ya pasti berbeda gitu. Setiap manusia itu pasti punya resting activity atau resting pengeluaran kalori pada saat istirahatnya itu pasti memang ada, tapi beda-beda gitu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan memang metabolisme tubuhnya kan beda-beda juga ya gitu. Nah, memang ada. Cuma kalau dibilang apakah berarti oh ya udah kita kan udah punya resting ya kita resting aja terus, yang nggak bisa dibilang itu juga gitu. Kita tetap aktivitas fisik itu pasti akan lebih besar hitungannya dibanding pengeluaran kalori pada saat
resting gitu. Dan emang kita tetap aja harus balance. Berarti dari tidur ini segitu banyak dan bukan hanya masalah durasi ya dok ya, tapi emang seberapa bisa kita benar-benar istirahat. Ya, Sebenarnya bukan di tidur ya, tapi restnya ini ya. restnya. Restnya ya, Bener. bukan tidurnya. Ya kalau tidur, ya kita di kantor pun bisa tidur gitu Bisa loh. aja. Tapi kan ya nggak seistirahat itu Masih gitu. istirahat itu. Bahkan orang nggak bisa tidur aja bisa sampai gila loh. Bisa sampai, ya karena dia saking nggak bisa tidurnya nih. Saking nggak bisa untuk bener-bener istirahat yang deep. Sampai dia perlu pakai obat tidur. Perlu pakai penunjang lah untuk dia bisa tidur. Karena kalau misalkan kita nggak bisa istirahat yang berkualitas ya itu, kita bisa sampai kehilangan stabilitas mental kita gitu. Bahkan kita ya itu, makanya bukan cuma dari fisiknya tapi mentalnya pun juga pasti akan kena dampaknya. Nah, kalau mental juga kena, dia pasti akan mengenai fisik juga Iya, gitu. iya, Jadi fisik kena mental, mental kena fisik juga Dan bisa sama-sama jadi tuh. anxiety juga ya. Iya, benar. Kegelisahan itu bisa membuat orang jadi susah tidur. Dengan susah tidur, orang bisa gelisah juga. Iya. Jadi lingkaran setan aja kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi siklus yang makin buruk gitu. Iya, benar. Makanya memang perlunya keseimbangannya tadi gitu untuk mencegah hal-hal yang lingkaran setan tadi itu terjadi. Ya basicnya emang ya manajemen stres lah juga Iya. harus baik ya. Iya, benar. Kalau enggak, ya semua jadi terganggu. Iya, Yang rusak mood juga, iya, segala macam. iya. Kita nggak bisa beraktivitas dengan baik. Kita nggak mood, mental kita terdapat gangguan itu. Ya mana bisa kita bekerja dengan baik kan? Bekerja, beraktivitas, berkarya dengan baik pasti susah. Oke, tadi kita ngomongin masalah istirahat. Ya. Yang bisa membuat kualitas kita berdampak itu karena kegelisahan. Nah, di next point ini dok, kegelisahan ini bisa nggak sih diselesaikan dengan alkohol? Waduh, gini ya. Alkohol itu secara tidak langsung bisa bikin kurang tidur juga. Oh iya, Kamu minumnya kapan? malam. Partinya iya. malam kan? Oh iya benar. Partinya begadang kan? Iya, Ya udah. orang minum wine siang-siang orang musim salju ya. Iya. Ngapain? Kita udah kurang panas apa Iya, Indonesia ini, siang-siang Jakarta ini gitu kan. Kebakar. Nah, maksudnya simpelnya gitu ya, bahwa ya sebenarnya memang alkohol ini kalau dari biasanya orang itu minumnya kan pada saat malam ya, Iya. misalkan hangout sama Iya. teman-teman, ada pesta party gitulah ya. Nah, secara tidak langsung kalau dari waktunya ya dia pasti mengganggu tidur dong. Kan orang jadi begadang. Ah. Atau orang jadi malah melakukan aktivitasnya lebih banyak ya tadi di malam hari. Bahkan sampai pagi hari. Iya, Yang menyebabkan dia bergeser juga tuh siklus tidurnya. Waktu tidurnya dia bergeser juga. Gitu. Apalagi kalau dilakuinnya mungkin tiap malam. Ya. Tiap weekend aja itu pasti udah membuat siklus tidur berubah. Apalagi kalau tiap malam. Gitu. Pasti kualitas tidurnya jadi menurun. Walaupun mungkin kalau saking banyak minum bisa jadi pingsan ya. Bisa jadi nggak sadar Iya, gitu. iya, sadar. Jadi ya udahlah tidurnya gara-gara alkohol Iya. gitu. Ya tapi perlu diketahui juga ya dengan semakin banyak minum alkohol ya pasti dia akan berpengaruh sama fungsi organ kita. Yang bisa mendetoks tubuh kita tuh organ apa? Organ hati. Oh iya. Makanya kalau orang yang alkoholik, dia organ hatinya pasti rusak. Bisa kena kanker, bisa kena yang dinamakan penyakit sirosis. Dan itu semua ya kalau kita cari penelitiannya ya pasti ada hubungannya erat dengan masalah alkohol. Masalah orang yang banyak mengkonsumsi alkohol gitu. Dan alkohol ini juga bisa membuat tubuh kita tuh ya jadi kekurangan cairan. Kalau kita logikanya aja deh, ya namanya kita lagi minum, misalkan pesta alkohol gitu. Nah itu kan pasti kita ya minumnya minum alkohol aja, Oh iya. ya kan? Nah kalau kayak gitu jadinya dianggapnya itu emang udah minuman, dianggapnya air, jadi minum-minum itu aja. Padahal ya sebenarnya ya nggak boleh juga. Tubuh jadi kekurangan cairan, kekurangan air minum biasa gitu loh, yang biasa kita minum gitu. Jadi itu menyebabkan dehidrasi juga. Terus
kalau misalkan kita mau bicara tentang vitalitas, ya itu pun juga bisa berpengaruh. Karena dengan pengaruh alkohol itu membuat ereksi jadi bisa sulit ataupun lemah. Karena kita dalam keadaan yang tidak sadar, kan? Iya. Keadaan yang tidak sadar itu, nah Jantung itu bisa, juga lagi slow ya. iya, karena kan tujuannya iya, lebih iya. ke ibaratnya menurunkan ya, Ah. menurunkan si fungsi-fungsi ini ya. Hmm. Nah, ereksi itu kan dia dimunculkan dari darah yang memang dia banyak dipompa iya. ke kelamin, Iya. ke penis ya. Nah, kalau misalkan si pompanya ya fungsi organnya lemah, bukan dilemahkan ya, diturunkan. Ya, darahnya juga mungkin tekanan darahnya juga jadi menurun. Apakah darah ke situ akan maksimal? Iya, Ya, benar. enggak. Makanya performa seksual tadi kalau misalkan pada saat minum bisa terganggu. Karena memang nggak sedikit orang yang merasakan seperti itu. Dia memang biasa minum alkohol gitu. Dia merasa mungkin pada saat alkohol ada yang membuat alkohol pada saat dia tidak sadar itu membuat jadi gairah seksualnya naik, tapi tidak dibarengi dengan performa yang naik Iya, juga. Iya. Gairahnya tinggi, tapi Tapi nggak bisa performanya juga. iya nggak bisa action gitu Karena lah tubuh dia istilahnya. lagi slow gitu. Iya, nah itu dia. Jadi kadang orang suka berpikirnya, sama-sama naik, padahal enggak gitu. Jadi ya itu bisa ngaruh ke situ. Naik cuma gairahnya aja ya. Iya, gitu. Karena memang berdasarkan penelitian kan beda-beda ya tiap orang itu pada saat keadaan tidak sadar itu adalah kelakuan-kelakuan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, salah satunya gairah naik tapi ya performanya nggak menunjang gitu karena memang kondisi alkohol tadi gitu. Terus ya balik lagi ke poin utamanya ya dengan alkohol yang banyak dan diminumnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya pasti dia akan tadi fungsi organ pasti akan menurun, fungsi seksual pasti akan menurun, hormonal juga pasti akan terganggu. Ya jadi memang alkohol ini ya akan sangat berdampak ke fungsi keseluruhan tubuh kita gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, bukan cuma alkohol deh, apapun itu, makan minum. Dia kan diserap di dalam tubuh, dia bisa menjadi sesuatu yang baik untuk tubuh, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang jahat untuk tubuh. Kebanyakan kolesterol bisa jadi kebanyakan lemak, terus ujung-ujungnya bisa katakanlah penyakit jantung koroner. Kalau misalnya kita kebanyakan makanan yang mengandung asam urat, dia bisa tadi mengendap juga kalau kebanyakan. Nah, sama juga dengan alkohol gitu. Ya kita minum kebanyakan penggunaan yang lama, ya pasti dia itu. Tapi bukan berarti oh ya udah kita dikit-dikit aja minumnya ya gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Karena kita nggak bisa menjamin bahwa penyakit itu muncul kalau kita udah tua aja. Gitu. Kalau kita udah tua, kalau kita udah pakainya minumnya atau makannya berpuluh-puluh tahun, baru muncul gejala. Nggak bisa menjamin. Karena ada aja, bahkan sekarang trennya udah bergeser gitu. Penyakit jantung koroner aja, yang dulu mungkin dianggapnya penyakit orang tua, sekarang umur 40-an pun bisa kena. Cuci darah juga dok. Cuci darah juga. Bahkan banyak yang umur-umur remaja pun sudah cuci darah. Dan ini bukan dipengaruhi karena genetik ya, atau memang ada penyakit keturunan gitu, penyakit yang dibawa bawaan gitu ya. Tapi Emang karena kebiasaan nih. memang karena kebiasaan ya dengan minuman-minuman kaleng, minuman-minuman makanan instan Berwarna. yang berwarna, yang Pengawet, sangat ya pengawet, gula. Nah, itu kan sangat diminati anak kecil. Nah, ujung-ujungnya banyak tuh yang jadinya udah kena harus cuci darah. Ya jadi tren-tren yang penyakit-penyakit itu tuh jadi bergeser ke usia-usia muda, usia-usia produktif. Makanya itu yang kita perlu jaga lah tubuh kita. Nah, Oke. tapi dok kalau kita minum sesekali, ngebir, nge-wine, ya itu hanya momen atau bahkan ya untuk mungkin me time lah kayak gitu. Itu sebenarnya masih dianggap sah-sah aja nggak sih dok? Ya sebenarnya sih kalau bicara dari sisi medis ya,
apapun yang memang berlebihan itu sangat tinggi resikonya untuk menimbulkan gejala. Ya, apapun yang berlebihan. Ya, kalau misalkan dibilang ya cuma untuk sedikit-sedikit aja kok. Nah, balik lagi. Kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita. Iya. Ya, kadang kita bisa bilang ya udah nggak apa-apa kalau sedikit. Ya udah nggak apa-apa kalau kita ibaratnya dengan moderasi gitu, dengan kita tahan-tahan gitu. Tapi ya balik lagi, namanya kontrol itu, kalau itu sudah menjadi suatu rutinitas atau udah jadi kebiasaan nih dalam hidup kita, kadang-kadang susah untuk menghentikannya gitu atau mengontrolnya gitu. Bahkan sesuatu yang ya yang kita biasa lakuin aja, bukan sesuatu yang buruk deh, sesuatu yang baik kita lakuin setiap hari, ya pasti itu akan ada di otak kita terus kan, ada di top of mind kita bahwa ya memang itu yang kita biasa lakuin. Kalau kita tiba-tiba stop ngelakuinnya, kagok pasti kita. Iya, benar. Bingung pasti kita kayak Ada perubahan dulu. ada perubahan gitu. Nah, jadi lebih baik adalah ya mengusahakan ya gaya hidup sehat karena memang itu yang memang sudah bisa menjadi kebiasaan yang baik gitu. Pasti menjadi kebiasaan yang baik dan untuk tubuh kita juga baik gitu. Kalau misalkan ya tadi masalah moderasi ya mungkin aja bisa tidak menjadikan penyakit atau bisa tidak berujung dengan sakit lah gitu. Tapi ya balik lagi, nggak ada yang bisa menjamin nanti di usia lanjut ada hasilnya seperti apa gitu. Karena ada aja kok yang sama aja kayak misalkan kita bicara tentang merokok misalkan. Dia nggak pernah merokok, tapi dia dapat asapnya. Iya. Dia sebagai perokok pasif. Iya, pasti. Nah, hal-hal kayak gitu kan bisa aja terjadi. Benar. Dia nggak merokok secara langsung, tapi dia tetap menghirup asap yang sama. Itu bisa terjadi juga. Jadi kita nggak bisa menjamin bahwa kita bisa terhindar dari penyakit. Apalagi kalau kita undang sendiri penyakitnya. Jadi kesimpulannya ya kalau mau dibilang wajar ya sebenarnya kalau bisa nggak usah. Iya, pasti lebih baik nggak usah gitu. Dan kalau kita ngomongin medis ya iya pasti dong, pasti lebih baik ya, mending kita hindari sama sekali, biar menjamin gitu, biar lebih menjamin dan lebih menunjang hasilnya nanti. Berarti nggak ada tolerir ya sebenarnya mah. Ya, iya, ya nggak bisa ditolerir. Walaupun stres apa ya udah harus ganti aktivitas gitu loh. Iya. Oke, berarti emang alkohol tuh emang udahlah nggak bisa ada tolerir lagi dok ya, emang kalau bisa ya dihindarin. Iya, benar. Dan ketika emang udah masuk di fase habit pun ya kalau bisa dikurangi intensitas minumnya gitu lah ya. Iya, kalau misalkan emang udah terbiasa dengan itu, ya kembali lagi kita harus berusaha untuk ngerem lah. Kalau misalkan biasanya bergelas-gelas gitu ya, coba kita kurangi dan pada akhirnya stop. Tapi memang kembali lagi sih ke orangnya, ada yang mungkin caranya dia dengan langsung stop, benar-benar stop semua gitu, nggak dikurang-kurangin gitu. Ya tentunya cari cara yang emang lebih cocok gitu. Kalau misalkan memang udah cocok ya udah coba dilakukan gitu sih. Kalau tiba-tiba stop tuh mungkin udah ke-trigger penyakit sih biasanya orang kayak gitu. Ya kalau yang ini ya kayak kapok gitu ya. Waduh udah sakit nih harus. Udah deh gitu. Udah emang nggak mau lagi tuh. Iya. Soalnya emang ya kebiasaan udah lama tiba-tiba langsung stop susah banget sih. Iya. Bener banget. Nah, tadi kita udah ngebahas dari waktu istirahat, terus alkohol, gaya hidup. Sekarang masalah tentang konsumsinya, Dok. Oke. Terkait dari apa yang kita konsumsi dan bagaimana perut ini mencerna metabolisme kita, Dok. Ya. Sebenarnya ada nggak sih kondisi tertentu atau makanan tertentu yang cukup di kita biasa aja padahal itu sangat-sangat kalau bisa jangan. Ada nggak sih, Dok? Makanan yang benar-benar harus dihindarin ya. Iya, tapi kita anggap sebenarnya ya normal-normal aja gitu. Padahal emang itu bisa berpotensi
tadi lah merusak metabolisme, terus oke. ya ada efek-efek lain di jangka panjang ya gitu. Ya. Tadi 3 besarnya tadi yang udah disebutin, kolesterol, asam urat, sama gula. Nah, itu yang emang dia bisa mempengaruhi dari ya sistem metabolisme kita. Oke. Gitu. Kalau misalkan tadi tinggi banget kolesterol, ya jadinya lemak yang menumpuk di tubuh kita ya jadi semakin banyak. Dan lemak bukan cuma jadi membuat tadi bisa berujung ke obesitas, jadi bisa menyumbat juga. Ya menyumbat pembuluh darah, menyumbat jantung, bisa dari situ. Kalau misalkan asam urat ya tadi, dengan tinggi asam urat, oke coba kita jabarkan aja. Ya. Kolesterol itu ya pasti yang tinggi dari kadar lemaknya. Oke. Kalau misalkan daging-dagingan ya yang banyak lemaknya gitu, bukan daging yang benar-benar lean atau yang daging aja, tapi Oke. yang tinggi lemaknya. Terus kalau misalkan dari asam urat ya misalkan kayak kacang-kacangan, jeroan, ya itu tinggi asam uratnya gitu. Jadi memang kalau misalkan yang kebiasaan makan itu ya pasti dia akan mengendap gitu. Rata-rata dia akan mengendap. Kacang ya? Iya. Apa gara-gara gue sering makan ketoprak kali ya? Nah, ya balik lagi, tentu Somai perlu, iya, Karena bumbu kacangnya. iya, itu perlu moderasi gitu. Maksudnya, ya bukan berarti kita menghindari, kacang-kacangan pun juga bagus loh. Maksudnya dia bisa punya protein juga yang bagus gitu. Bukan cuma emang dia jelek doang gitu ya. Enggak, waktu itu gue mikir dok, waktu pas asam urat tuh gue kira alkohol. Karena si dokter yang ngecek, pertama ditanya, alkohol terakhir kapan? Lah, Iya, iya. Sebenarnya tergantung lebih banyak mana, lebih banyak alkohol atau lebih banyak yang Kacang. tadi kacang-kacangan, jeroan dan lain-lain. Ya kalau misalkan dua-duanya sama-sama banyak ya berarti dua-duanya bisa menjadi faktor dong. Gitu sebenarnya mah. minum sampah, makan sampah, kacau. Nah itu makanya itunya yang harus dikurangin. Dan kalau asam urat ya nggak kaget pasti ada hubungannya ke situ. Terus kalau gula ya, aduh gula udah. Gula itu menurut Ini generasi Ya. gula aren. Iya. Menurut gua adalah gula itu Generasi paling gula. susah. Paling susah. Oke. Iya, sama. Gue sendiri juga susah. Gitu. Karena memang kadang kita itu ngerasa kalau nggak manis ya berarti gulanya dikit atau nggak ada. Makanan atau minuman yang nggak manis. Padahal nggak cuma itu doang. Gitu. Karbohidrat aja gula. Iya, bener. Dan kadang kita, ya itu, kadang nyantai aja. Apalagi makanan atau minuman yang emang dia si faktor gulanya udah banyak. Ya, minuman-minuman yang manis, makanan-makanan yang manis. Makanya sekarang itu kita benar-benar harus ngeliat si nutritional facts-nya atau bagian gizi di kemasan makanan atau minuman. Nah, gitu kita benar-benar harus lihat. Bahkan ada yang less sugar nih. Gue ngeliat yang makanan minuman less sugar aja itu gulanya pun juga masih banyak gitu. Yang kalau kita bandingin sama yang less sugar sama yang sugarnya biasa gitu ya. Ya, berkurang sih berkurang emang. Cuma berkurangnya pun juga nggak berkurang banget gitu. Ya. Berkurangnya misalkan dari 17 gram jadi 10 gram. 10 gram itu juga udah termasuk lumayan juga gitu. Jadi memang kitanya yang harus benar-benar hati-hati sih. Dan jangan langsung percaya aja gitu sama kemasan. Kita benar-benar harus ngelihat isinya apa gitu. Dan kita harus mengetahui juga masing-masing gizi. Kalau gizi itu kan terbagi makro sama mikro. Oke. Makro tuh ya kayak karbohidrat, protein, ya. Kayak kalau yang mikro itu misalkan kayak mineral, ya mineral-mineral kayak gitu. Nah, kita harus tahu kebutuhan perharinya itu berapa. Nah, jadi kalau kita gizinya itu sesuaikan dengan itu, apa yang kita makan dan minum kita sesuaikan dengan kebutuhan perharinya kita berapa. Itu termasuk yang dinamakan gizi seimbang. Gitu. Kalau dulu kita kan dianggapnya disuruhnya 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan jadinya gizi seimbang atau piringku kalau dari Kemenkes tuh. Jadi dalam satu piring tuh
karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, gitu. Jadi memang yang penting adalah ya tadi kita harus ngelihat keseimbangan itu gitu. Kalau misalkan ada yang berlebih, ya berlebih di karbohidratnya, ya berlebih di mananya, pasti itu yang akan berdampak jadinya ke kitanya ya tadi penyakit-penyakit tadi, gitu. Berarti emang apa ya? Banyak masyarakat emang nggak se-aware itu ternyata dok ya. Iya, dan awareness itu yang benar-benar ya dari sisi kita tenaga medis ya tetap selalu berusaha gitu loh untuk memberikan pengetahuan itu. Jadi makin banyak yang sadar bahwa ya emang kita harus gaya hidup sehat itu bukan karena sebenarnya nggak melulu karena orang itu nggak mau, tapi karena nggak tahu. Iya, iya Gitu. benar-benar. Karena nggak tahu sebelumnya, nggak tahu infonya, nggak tahu ilmunya, ya jadi mereka juga bingung gimana mau berusahanya nih untuk gaya hidup sehat. Kalau merekanya juga nggak punya ilmunya sebelumnya. Gitu. Iya ternyata ya selain efeknya ke penyakit, ya balik lagi bisa lingkar perut, terus metabolic stress ya bahasanya ya. Ya. Terus aliran darah dan energi juga bisa terdampak gitu loh. Nah kalau udah begitu ya selain menjaga pola-pola itu dok, kita bisa olahraga deh. Olahraga kan pasti kan kita gerak gitu loh. Tapi kebiasaan-kebiasaan kayak ngemil atau bahkan minum soda ya. Soda itu kan lumayan ini juga kalorinya ya. Maksudnya minuman-minuman yang mengandung apa sih bahasanya kalorinya tinggi gitu. Ya, kalori tinggi. Nah itu ada nggak sih dok kita biar bisa menahan nafsu itu atau bahkan walaupun emang susah ya, pasti susah banget kan pola-pola kayak gitu. Ada nggak sih dok atau ada obat atau bahkan zat atau apa gitu? Oke. Nah, kalau kita bicaranya untuk gaya hidup sehat, ya tadi ya, gaya hidup itu kita membiasakan dengan ya kita mengatur makan dan minum kita, ya dengan tadi gizi seimbang. Nah, dengan gizi seimbang bisa dipastikan bahwa kalau semuanya seimbang sesuai dengan kebutuhan manusia dalam perharinya, pasti aman tuh, gitu. Dan juga kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalkan yang nggak seharusnya kita makan ataupun kita minum, atau kayak merokok, alkohol. Nah, kalau misalkan itu semua kita bisa kurangi atau bisa stop, ya pasti dia akan menunjang juga gaya hidup sehat kita. Nah, itu kalau dari diet. Kalau dari olahraga, ya tentunya olahraga itu nggak ada yang buruk. Yang buruk itu yang over tentunya. Ya, tapi olahraga kalau kita mau memulailah dengan yang simpel dulu. Ya cukup dengan sehari ada jalan 30 menit aja. Tapi konsisten. Kadang orang itu mikirnya olahraga tuh harus berat, harus capek, harus keringetan. Padahal yang enggak. Setiap orang itu beda-beda kekuatannya dan nggak bisa intensitasnya sama semua. Jadi kita benar-benar harus sesuaikan diri kita itu cocoknya yang mana. Dan benar-benar mulai dari yang paling simpel dulu aja. Ya jalan kaki. Nanti jalan kaki yang tadi 30 menit jadi sejam. Ya. Atau kita mau berdasarkan jarak, coba 1 kilo, nanti naik 2 kilo. Kalau jalan kaki udah, mungkin bisa coba lari gitu. Ya, kalau olahraga yang kardio ini, ya yang jalan kaki, lari, itu kan dia bisa membantu untuk pembuluh darah itu berfungsinya lebih baik lagi. Dan jantung juga pompanya juga baik. Nah, kalau pompa jantung bagus, pembuluh darah bagus, oksigen di tubuh kita semuanya bagus gitu ya, nyampe ke semua organ, ya pasti fungsi organ kita bagus. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalau misalkan untuk olahraga yang lain, mau coba fitness, gym, senam, ya nggak masalah. Karena semua komponen itu ya pasti ada. Kita jadi kardionya bagus gitu ya. Terus juga kalau misalkan massa otot meningkatkannya tadi dengan weight, dengan latihan beban gitu. Nah itu massa otot juga jadi bagus juga. Karena otot kita diregangkan terus, ibaratnya dipaksa untuk meregang, jadi nanti dia sehat lah gitu ototnya. Dan lemaknya pun juga menurun. Massa otot yang meningkat
dengan massa lemak yang menurun itu sangat amat bagus. Ya sebenarnya emang ya olahraga yang baik ya olahraga yang dilakukan gitu. Iya. Kebanyakan orang kan benar cuma banget. niat Iya. planning, Cuma niat. beli apa namanya sih minuman-minuman yang buat gituin protein. Iya. Tapi olahraganya juga nggak gerak-gerak. Harganya enggak. Jadi ujung-ujungnya si kalori yang udah masuk ini jadi mubazir gitu. iya. Karena cuma masuk doang tapi nggak dikeluarin. Benar-benar. Gitu. Nah, sedangkan keluarinnya ya tadi dengan olahraga. Gitu. Karena kalau kita mengandalkan cuma dari aktivitas fisik kita kerja biasa gitu ya. Iya. Ya mungkin kita kerja kantoran ya, duduk bangun, ya makan gitu atau ngemil ya. Aktivitas fisiknya sangat minim gitu. Nah, kalau itu sangat minim ya kalori yang masuk pasti akan lebih banyak dibanding kalori yang keluar. Iya, Nah, benar. makanya kita harus tetap mengusahakan setiap hari kalori tetap harus ada yang keluar. Harus ada aktivitas fisik yang lebih dibanding aktivitas fisik kita kerja biasa aja. Gitu. Nah, itu dari diet, dari olahraga. Nah, kalau untuk membantu menunjang lebih gitu. Kalau berdasarkan penelitian dari diet dan olahraga itu biasanya orang bisa mengalami yang namanya stuck. Oke. Misalkan udah turun. 3-5% itu turun berat badannya. Tapi abis itu stuck. Karena mungkin ya banyak faktor. Bisa jadi belum tentu makanannya memang menunjang itu. Bisa jadi kan kadang males ya. Iya. Males makanan yang diet terus gitu. Pengennya yang enak-enak lah. Sesekali gitu. Ya sesekali. Tapi lama-lama ya sesekalinya Jadi dua kali. Jadi banyak. Dua kali. Sesekali terus gitu kan. Atau ya olahraganya juga misalkan lagi sibuk, waktunya nggak ada, ya olahraganya jadi susah misalkan. Ya alasan aja lah sebenarnya gitu. Nah, cara yang bisa membantu adalah tentunya dengan farmakoterapi kita sebutnya atau dengan ya obat-obatan Oke. atau zat obat. Nah, yang bisa menjadi alternatif adalah pertama dengan fat blocker. Oke. Nah, ada yang disebut fat blocker ini. Fat blocker ini tujuannya adalah untuk membuat lemak yang kita makan terblokir. Jadi nggak diserap oleh tubuh, tapi dikeluarkan lemaknya. Begitu. Jadi hal ini bagus untuk bisa ya lemaknya jadi nggak diserap, nggak di metabolisme, nggak diserap dan nggak disimpan oleh tubuh, langsung keluar lagi, gitu. Nah itu fat blocker bisa menjadi alternatif satu. Yang kedua adalah dengan appetite blocker. Nah jadi dia itu akan membuat nafsu makan kita tuh menurun, gitu. Nafsu makan kita menurun, jadinya kita nggak banyak ngemil. Sama makan besar pun juga ya seperlunya aja karena nafsu makan kita nggak sebesar itu lagi gitu loh, nggak seperti biasanya. Jadi kita cukup dengan makan yang kecil tapi sering itu jadi cukup lah gitu. Dan badan kita nggak meraung-raung untuk makan terus gitu. Nah ada juga yang dia itu lebih kompleks, lebih advance. Nah itu dia bisa membuat rasa kenyang kita itu jauh lebih lama. Ya, rasa kenyang kita lebih lama dan juga dia bekerjanya itu bukan cuma di otak doang tapi di usus juga. Tujuannya adalah tadi untuk membuat pencernaan kita itu jauh lebih lama lagi. Jadi makanan yang kita masukkan itu dicernanya lebih lama dan pencernaan kita terasa ya memang masih ada makanan. Jadi sinyal rasa kenyang itu akan terus akan bertahan lama gitu. Jadi kita nggak laparan orangnya. Ya, ada satu zat lagi ya selain fat blocker dan appetite blocker yang dia lebih advance. Dia itu bisa membuat tubuh kita itu merasa kenyangnya lebih lama. Gitu. Merasa kenyangnya lebih lama, pencernaan kita juga jadinya lebih melambat ya karena memang melambat itu makanannya jadi membuat pencernaan kita itu jadi tetap full lah istilahnya. Rasa kenyang kita juga jadi lebih lama. Jadi kita nggak laparan, nggak banyak kayak aduh pengen ngemil, pengen makan gitu. Nah dan juga dia mempunyai efek menunjang jantung dan pembuluh darah kita juga.
dan dia bisa menurunkan tadi yang dinamakan metabolic stress atau metabolic inflammation. Ya, mengurangi peradangan-peradangan metabolisme tadi. Nah, dengan zat ini gitu loh, dia bisa membuat kita itu efek tidak laparnya itu sampai seminggu full gitu. Dan dengan efek tidak lapar tadi, maka apa yang kita makan juga pasti akan berkurang. Ya, itu sangat efektif bagi orang yang senang banget ngemil, senang banget ya makan yang dikit-dikit ya, manis-manis, asin-asin, ngemil. Dan membuat jadi kita lebih fokus ke ya untuk makan kita nggak perlu porsi yang besar, tapi kita tetap menjaga asupan kita tiap hari gitu loh. Dan juga nanti bisa dibarengi dengan olahraga. Nah itu kombinasi yang bagus banget gitu. Jadi bukan cuma kita menangkal si lemaknya aja gitu, tapi memang kita bisa ya rasa lapar tadi, karena memang yang paling sering, yang paling susah adalah tadi kalau kita udah dapet sinyal rasa lapar itu susah banget. Kalau perut kita udah keroncongan, rasanya lambung kayak udah kosong banget gitu, itu susah banget untuk kita lawan gitu. Nah, dengan si zat ini dia bisa membantu menunjang itu. Yang pada akhirnya dia bisa menunjang 20% sampai 30% lebih berat badan bisa turun karena si zat ini. Gitu, berdasarkan penelitian. Jadi memang cara-cara dan alternatif dengan farmakoterapi ini atau dengan obat-obat ini itu bisa menunjang ke weight loss atau penurunan berat badan yang lebih berarti lagi gitu dibanding hanya dengan perubahan diet dan olahraga aja. Oke. Gitu. Nah, tapi dok, terkait dari efeknya tuh emang lumayan berasa deh di badan kita ya. Itu nanti bisa jadi ketergantungan nggak sih dok? Ya. Sebenarnya sih kalau untuk ketergantungan itu dari ini sebenarnya semuanya tergantung dari si pasien itu sendiri, orang itu sendiri. Kalau misalkan dari kita tenaga medis adalah kita sistemnya untuk selalu mengevaluasi dan juga melihat dosis mana yang cukup, yang cocok. Kita juga nggak mau untuk sampai si orang ini sampai berlebihan gitu, karena yang apapun yang berlebihan juga nggak bakal bagus efeknya kan. Nah, kita menjaga weight loss itu ada gitu, rasa lapar itu bisa ditahan, bisa di rasa kenyangnya itu bisa dipanjangkan. Jadi weight loss ini akan terus tapi tidak sampai membuat dia juga jadinya kekurangan makanan. Makanya kita selalu menyarankan juga diet dan olahraganya harus tetap dijalankan gitu. Dengan zat yang lebih advance tadi, itu dia bisa tetap mempertahankan massa otot gitu loh. Tapi ya balik lagi tergantung orangnya juga. Olahraga harus tetap jalan. Dietnya juga proteinnya harus bagus, protein tinggi agar otot itu juga tidak dikeluarkan begitu saja gitu. Nah, yang kita benar-benar harus jaga ya tadi diet, olahraga, dan jangan sampai pasien juga dengan rasa laparnya nggak muncul jadi nggak makan sama sekali gitu. Nah, itu juga buruk gitu. Jadi kita benar-benar ya harus mengevaluasi. Makanya pasien juga nggak kita tinggal sendiri untuk udah coba-coba aja obatnya gitu ya. Enggak, kita tetap harus mengevaluasi. Bahkan kita evaluasi tiap minggu. Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak kemajuannya gitu dan seberapa banyak penurunan berat badannya. Gitu. Nah, untuk mengevaluasi juga apakah proses selama ini benar atau enggak gitu. Iya, gitu. Karena kita cuma yang penting adalah mencapai berat badan idealnya aja. Gitu. Kita nggak butuh sampai sampai kurus banget gitu, kurus kering gitu ya, enggak. Malah bahaya juga dok. Iya, benar. Jadi bahaya dan malah ujung-ujungnya dia bukannya menunjang untuk berat badannya turun terus udah bagus, tapi ujung-ujungnya malah kalau dia dirasakan oke sudah sampai kurusnya nih sudah sampai ideal, dia baliknya lagi ke berat badan yang awalnya bisa jadi cepet karena jadinya dia kayak balas dendam. Gitu. Kayak badannya kan di saat mungkin obatnya sudah di stop karena memang sudah ideal gitu.
tapi dianya sendiri nggak bisa mengontrol atau mungkin jadinya ngerasa balas dendamnya itu, ya jadinya gampang banget untuk balik lagi. Jadi evaluasinya sih yang penting. Jadi intinya emang ya kita nggak bisa mengandalkan satu aja gitu dok ya. Iya. Emang bener-bener dari siklusnya emang harus diperbaiki dulu gitu ya. Benar. Nggak bisa kita mengandalkan udah ada obat ya udah gitu. Ya udah kan olahraga aja cukup. Oh ya udah gitu. Makannya juga. Jadi emang bener-bener satu dari polanya, kedua ya konsistensinya ya. Iya. Penanganan obesitas itu nggak cuma kita lihat dari turun kilogramnya, turun timbangannya, nggak cuma kayak gitu. Tapi kita melihat secara holistik, secara penuh, secara semuanya. Dari dietnya gimana, olahraganya gimana, dari obat kita bantu untuk menunjang. Nah, barulah nanti kita bisa melihat hasil yang jauh lebih berarti gitu, dan lebih sustainable, lebih umurnya lebih panjang lah gitu. Jadi pada akhirnya ya nggak akan balik lagi ke berat badan awalnya gitu, dan bisa menjaga gaya hidup sehat itu. Gitu. Ya, intinya naik berat badan tidak seremeh itu dok ya. Iya. Emang harus banyak faktor dan jangka panjang yang kita harus lebih aware lagi. Iya. Karena satu mengganggu kehidupan kita, vitalitas, terus kita hidup lama juga. Kalau nanti ujungnya penyakitan juga nggak bisa nikmatin gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti susah ya. Ini adalah dengan mencegah ataupun menanggulangi obesitas ini, caranya udah ada semua. Tinggal niatan dan effort. Benar. Karena semua caranya udah ada, alternatifnya udah ada. Tinggal gimana caranya kita memulai. Gitu. Gimana caranya kita komitmen dengan diri sendiri ya. Benar. Itu dia. Oke, thank you Dr. Irfan. Jadi intinya dari podcast episode kali ini yang pertama kita harus bisa memanajemen stres ya dok ya. Karena dengan manajemen stres kita bisa menjalani pola yang lebih baik, tidak tertunda. Karena stres juga bisa mengganggu tidur juga dok ya. Kalau tidur nggak konsisten di jamnya segala macam itu bisa berefek juga. Terus yang kedua, kurangi alkohol kalau bisa tidak sama sekali. Iya. Dengan alasan apapun. Iya. Benar. Oke, yang ketiga lanjut dengan aktivitas fisik. Dan yang terakhir ya evaluasi bila ada perubahan yang menetap. Jadi buncit tuh tidak seremeh itu guys. Enak ya? Iya. Selain Mr. P kalian bisa jadi kecil, dan apa ya kalian juga buncit itu jadi capek tuh dok, ngomong capek, ngap. Iya. Nafas tuh kayak benar. Semuanya berpengaruh ke seluruh tubuh kita, bukan cuma nambah berat badan, bukan cuma nambah buncit jadinya kelihatan gemuk. Enggak, tapi fungsi tubuh kita juga bisa bermasalah karena itu. Gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih Dr. Irfan, terima kasih. Kasih.